الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang benar yang bersumber kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Insyaallah ketika kita memiliki keimanan yang benar, melahirkan satu sikap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan takwa. Dan takwa adalah sebaik-baik perkara hidup kita, baik di dalam mengarungi kehidupan dunia maupun di akhirat. Jamaah Allah, tidak terasa waktu begitu cepat. Hari ini Jumat terakhir di bulan Desember 2022. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Maka pada kesempatan ini mari kita sama-sama untuk merenungi salah satu wasiat Luqmanul Hakim yang kembali dicantumkan oleh ulama kita yang terkenal, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yakni Nasrul Ibad. Apa kata beliau di dalam kitabnya? Luqmanul Hakim mengatakan, ya bunayya, innan nasa salasatu aslas, wahai manusia, sesungguhnya manusia terdiri dari 3 bagian. Sulusun lillah, sepertiga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sulusun li nafsihi, sepertiga lagi akan kembali kepada dirinya. Wa sulusun fil budi, dan sepertiga lagi menjadi makanan cacing-cacing tanah. Mudah-mudahan renungan untuk kita. Pertama, sulusun lillah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ruh. Ruh adalah sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Maha Suci, maka ruh ketika diciptakan pun suci. Maka ruh yang akan kembali kepada Allah pun adalah ruh yang suci. Tetapi ketika kita mengatakan apa itu ruh, yang jelas Bapak sekalian, Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra 85, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Kata Allah, apabila
engkau Muhammad ditanya oleh manusia tentang ruh, katakan ruh itu hanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita pahami, ruh adalah sumber kehidupan. Ruh adalah berasal dari zat pencipta. Maka ketika ruh ditiupkan kepada jasad manusia, maka ruh berubah namanya menjadi an-nafs. Kenapa? Karena bercampurnya ruh dengan jasad manusia, maka dikatakan an-nafs. Maka an-nafs inilah Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ilhamkan dalam ruh ini adalah dua sifat. Sifat fujur dan sifat takwa. Sifat fujur ini adalah sifat buruk, sifat di mana manusia cenderung kepada negatif, dan sifat takwa adalah sifat kebaikan. Maka kumpulan-kumpulan kebaikan itu disebut takwa. Maka jiwa manusia pasti pertarungan antara hak dan yang batil, pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Contoh Bapak sekalian, andaikan waktu azan tiba, maka sifat takwa mengatakan azan sudah datang, buru-buru ambil air wudu, segera pergi ke masjid melaksanakan ibadah. Sifat fujur mengatakan entar aja, waktu baru azan, entar aja kalau udah komat entar aja baru jam sekian. Sehingga pertarungan antara fujur dan takwa, antara kebaikan dan keburukan, maka itulah dikatakan al-qalb, hati. Maka wajar di dalam diri kita ya senantiasa terbolak-balik antara kebaikan dan keburukan. Maka inilah pentingnya ruh. Bapak sekalian, kenapa Luqman Hakim memberikan nasihat kepada putrinya, kepada putra tentang ruh? Kembali, yang akan kembali kepada Allah adalah ruh. Yang akan diterima oleh Allah adalah ruh yang suci. Maka bagaimana kita menjaga ruh ini dengan baik? Kenapa? Karena ruh sama dengan fisik kita, Bapak sekalian. Ada ruh kadang-kadang terkena dengan penyakit. Ada ruh kadang-kadang juga perlu nutrisi. Maka yang dibutuhkan oleh ruh, karena ruh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sesuatu yang langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar ruh ini tetap stabil, agar ruh ini tetap sehat, perbanyaklah dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara dengan dzikir, tilawah Quran, kalimah-kalimah thayyibah, mengevaluasi diri, memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cara menjaga ruh. Andaikan kita malas beribadah, malas baca Quran, malas zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti ruh kita sedang sakit. Maka ketika ruh sedang sakit, cepat-cepat obati ruh kita dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, kita evaluasi 24 jam Allah berikan kita nafas, 24 jam Allah berikan kita rezeki. Berapa menit untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Andaikan kita sholat berapa menit? 5 kali sehari. Dibandingkan dengan waktu-waktu yang kita berikan, yang kita gunakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh rugi. Sepandai-pandainya manusia, sehebat-hebatnya manusia, kalau andaikan dia tidak menyiapkan waktu-waktu tertentu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikan dia tidak menyiapkan waktu-waktu yang
kehidupannya akan sia-sia. Kenapa? Karena dia akan jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pentingnya ruh. Yang kedua, sepertiga yang kedua adalah al-amal. Saya akan menjelaskan dalam kitab itu adalah al-amal. Kembali kepada manusia, kembali kita adalah amal ibadah kita. Bapak sekalian, tugas inti manusia. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah tugas kita. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal-amal itu kembali kepada kita. Allah tidak butuh surat kita. Allah tidak butuh kuasa kita. Allah tidak butuh zikir kita. Yang butuh dengan amal adalah kita sendiri. Kenapa? Karena amal-amal yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Maka oleh sebab itu sekalian, ayo di akhir Jumat ini kita mengevaluasi diri. Banyakkan amal yang baik, amal yang buruk yang kita lakukan. Kadang-kadang kesibukan dunia melupakan kita, kemewahan dunia melupakan kita, jabatan melupakan kita. Seolah-olah dunia itu segala-galanya. Padahal sesungguhnya dunia yang pandang ini akan kita tinggalkan. Wajar Nabi mengatakan, Tani Jibril alaihissalam, kata Nabi, datanglah kepada Jibril alaihissalam. Apa katanya? Isya Muhammad, isma sita ya Muhammad, fa innaka mayyitun. Kata Jibril, wahai Muhammad, silakan kau hidup semau kamu, silakan kau hidup sesuka kamu, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya Muhammad pasti engkau akan mati. Bapak sekalian, Allah memberikan amanah kepada kita kehidupan. Tidak sedikit saudara-saudara kita karena COVID kemarin meninggal dunia. Tidak sedikit guru kita, ustaz kita yang mengajari kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Maka oleh karena itu mari kita sama-sama manfaatkan amanah dari Allah, nikmat dari Allah ini untuk terus memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal-amal kebaikan. Pertama tentang kewajiban yang kita lakukan. Setelah kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, tambah dengan hal-hal yang sunnah, tambah lagi dengan masalah-masalah sosial. Itulah insya Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan memperlihatkan kepada kita, dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan pun akan datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang ketiga, Bapak sekalian, wasulusul lidudi, sepertiga akan menjadi makanan-makanan cacing tanah. Apa? Kata Syekh An-Nawawi adalah al-busru, fisik kita, jasad kita, jasad yang kita rawat ini sesungguhnya ketika mati nanti akan menjadi santapan cacing tanah. Bapak, kadang-kadang kita terbalik. Andaikan kita malas sholat, kita nyaman-nyaman, enjoy aja, malas ibadah, enjoy aja. Tetapi ketika tubuh kita sakit, kita panik, pilek kita takut, demam kita khawatir, kita datang ke dokter, nggak sembuh, cari yang lebih hebat lagi. Itu fisik tubuh ini ketika kita mati akan menjadi santapan binatang-binatang dalam tanah. Tapi kenapa? Ketika kita malas sholat, malas ibadah, kok enjoy aja, tenang-tenang aja. Seharusnya prioritas mana yang utama? Ketika kita malas sholat, berarti hati kita sedang sakit, ruh kita sakit. Datang ke dokternya, datang ke ahlinya,
datang kepada orang alim, jangan datang kepada ustaz-ustaz. Untuk apa? Untuk memberi meminta nasihat-nasihatnya. Tapi ketika fisik kita sakit, semuanya pada panik, semuanya karena khawatir. Kenapa? Karena khawatir kematian datang kepada kita. Padahal sesungguhnya fisik yang kita banggakan, fisik yang kita utamakan akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Bapak sekalian, ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pas kalian khutbah kedua ini saya simpulkan bahwa Luqman Hakim memberi nasihat kepada kita bahwa tubuh kita ini terdiri dari ruh, dari amal, dan juga dari jasad. Maka tentunya Allah sudah menjelaskan mana yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan. Jangan sampai hidup ini tertipu oleh kehidupan yang mana, tertipu dengan aktivitas yang menipu kita. Oleh karena itu Allah cukup memberikan Al-Quran kepada kita. Nabi menjelaskan dalam hadisnya bagaimana cara orang-orang yang baik, bagaimana cara menjadi orang-orang yang bertakwa. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus